non aja. Nama saya Teteh balik ke belakang. Bener ya? Dan hampir saya Hadis itu adalah hadis. Oh, ulum hadis. Itu menurut Google tidak. Jadi, ulum hadis itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang hadis. Nah, kalian kan dari sekolah madrasah Alia, dia belajar hadis dong. Belum. Oh, ya. Iya, udah diajarin sama teteh. Nah, kalian pasti tidak asing mendengar kenapa hadis Nabi, hadis mutawatir, hadis apa lagi? Hadis Al-Baqi. Riwayat. Tapi
Barang siapa layak barangan teh? Barang siapa barangan? Contoh hadis. Mas sama si Puspa tuh. Iya, teteh. Teteh sampai. Contoh hadis perkataan. Man samahu ayu besamu alaihi. Oh, teteh Una. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah kita harus menyambung tali silaturahmi. Kenapa hadis ini disebut dengan hadis perkataan? Karena terdapat kata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana perkataan ini merupakan langsung dari Nabi sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka kita harus menyambung tali silaturahmi. Amin. Berarti menjemur 100. Jadi kalau hadis perkataan itu selalu ada qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sendiri yang berbicara. Selanjutnya contoh dari hadis perbuatan yaitu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadayhi al-qiyamah fi baitihi idza fataha shalah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya apabila ia tidak mulai sholat. Jadi kenapa hadis ini disebut hadis perbuatan? Karena Rasulullah sendiri yang melakukan, Rasulullah sendiri yang melakukan bahwa ketika Rasulullah ingin memulai sholat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hadis persetujuan dari Khalid bin Al-Walid bahwasanya Khalid dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkunjung ke rumah Maimunah. Nah, lalu disuguhkanlah makanan berupa daging kok dan ada daging besar. Nah, lalu Nabi Muhammad mengulurkan tangannya untuk mengambil daging tersebut. Akan tetapi wanita yang melihatnya berkata, beritahu Rasulullah apakah daging itu. Lalu para sahabat berkata, itu daging kok ya Rasulullah. Lalu Rasulullah segera menarik tangannya kembali, tidak jadi untuk mengambil daging tersebut karena kekataan dari para sahabat. Lalu si Khalid, para sahabat itu melihat Nabi Muhammad itu menarik tangannya dan berkata, apakah itu haram ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi daging tersebut itu tidak ada di tempatku. Nah, Rasulullah sebelumnya tidak pernah melihat daging itu gitu. Makanya Rasulullah menghindarinya. Lalu si Khalid pun berkata, aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihatnya. Jadi kenapa hadis ini disebut hadis persetujuan? Karena Rasulullah tidak melakukannya, namun Rasulullah melihat si sahabatnya itu, para sahabat itu, si Khalid itu memakan daging tersebut. Namun Rasulullah tidak mengharamkannya, cuma tidak memakannya karena di tempatnya itu Rasulullah tidak pernah sebelumnya melihat daging itu. Tapi Rasulullah menyebut tapi tidak dengan dimakannya gitu. Jadi yang makan siapa? Walid. Yang makan siapa? Walid. Rasulullah makan nggak? Tidak. Lanjut ya. Di sini ada hadis sifat. Jadi dari para sahabat juga, sahabat Nabi yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang berperawakan sedang. Perawakan sedang, berbudak lebar, berambut sampai ke daun telinga. Terus beliau juga suka menggunakan pakaian berwarna merah. Jadi di sini sahabat Nabi yaitu
moral, bagi pengalaman perilaku. Nah, ini yang terakhir hadis perilaku dari si sahabat Nabi juga yaitu Anas bin Malik. Dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, dijelaskan di sini oleh sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik. Dia tidak pernah melihat manusia yang paling baik akhlaknya, yaitu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, segitu saja yang saya sampaikan. Semoga berhasil kalian. Ini saya menjelaskan tentang sinonim hadis. Sinonim hadis itu terbagi tiga. Mau di sini? Oh. Sunnah itu adalah pengertian yang pertama itu diikuti dan perjalanannya. Yang kedua tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus menerus. Terus menurut istilah itu terdapat tiga pendapat. Pertama menurut ulama hadis. Yang kedua menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat yang tentu pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi penggalannya. Sama kayak yang tadi saya tuju. Siapa namanya? Naswa. Siapa? Tante Nia. Yang ketiga itu menurut ulama usul fikih. Sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang mengandalkan baik berupa segala perkara, perbuatan dan pengakuan. Nah, apa? Oh, itu menurut sama itu tuh, dia seperti siapa namanya? Tante. Burita. Erik. Oh, Felix. Widih. Yang menurut istilahnya yaitu menurut istilah tradisi kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Contohnya itu berkata Imam Syafi'i, menurutnya paling dibilang jawaban Allah dalam Allah berkata paling siapa yang menghendaki dunia dia harus berilmu dan siapa yang menghendaki akhirat dia harus berilmu. Asal menurut bahasa itu peninggalan atau bekas sesuatu. Yang kedua, yang dipindahkan dari Nabi. Menurut istilah itu sinonim hadis. Sesuatu yang disadarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya perkataan Hasan al-Basri. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dunia. Oke, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan balik lagi ke moderator. Perkataan, perbuatan dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik ketika beliau sebelum menjadi nabi maupun sebelum menjadi nabi. Bulu bertanya. Apa tanya apa? Apa ya? Tidak membuka nomor WA. Apakah Hansan ya? Tete itu. Ini mau aku yang nanya
nanya. Tete Ipot. Tapi masih menyangkut hadis ya. Apakah hadis sama apakah hadis dan sunnah itu beda teh? Anaknya, Salah. Terima kasih pertanyaannya ditampung dulu ya. iya. Sabrina mau nanya. Suaranya kos tadi Aku mau nanya. Iya, Sob. Mau nanya apa? Sinonim hadis ada berapa? Sinonim hadis, oke. Yang jawab kalau salah. Udah SPDK. Oh, selainnya itu siapa gitu ya? Sahabat. Ayo kamu. Apa saja istilah-istilah sunnah? Udah dicatat belum? Nah, apa saja istilah-istilah sunnah? Iya, iya. Put. Ada yang nanya. Oke, apa nih? Bagaimana cara menentukan hadis? Hadis itu diterima, bukan hadis yang tertolak gitu ya. Oke. Bagaimana cara Iya. Dedol. Dedol. Bagaimana cara menentukan hadis itu diterima gitu ya? Bagaimana cara mensertikan hasil? Gimana? Cantik. Oh, berarti mau disensor. Perang-perangan deh. Ini pertanyaannya kita tampung dulu, oke? Apakah hadis dan sunnah itu sama? Itu pertanyaan siapa? Adri. Ojak. Azri ya? Oke, Azri, di sini saya ingin menjawab ya. Mohon maaf jika ada kesalahan gitu ya. Jadi hadis dan sunnah. Tolong diperhatikan sebentar ya. Diperhatikan sebentar. Apakah hadis dan sunnah itu sama? Jawabannya adalah tidak. Berbeda. Walaupun sering dikaitkan ya satu sama lain, tapi mereka itu berbeda. Nah, kalau misalnya hadis itu seperti yang dipaparkan itu dari apa? Bersumber dari tingkah perilaku Rasulullah, terus dari segala ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa itu sunnah? Sunnah itu adalah segala sesuatu atau ucapan yang sering Rasulullah lakukan. Itu sunnah. Misalnya sunnah Rasulullah apa aja? Coba. Puasa, Senin, Kamis, apa lagi? Siwak. Nah itu salah satu sunnah Rasulullah karena Rasulullah sering melakukan hal tersebut.
coba. Iya sih kan? Iya. Ayo makan lagi. Saudara semua lagi. Pojok. Ikutan ya Teh. Baca. Makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari ya. Kalau kalian makan kalian makan 5 jari. Harusnya kan 3 jari. 3 jari. Apa lagi? Apa? Nah, sholat kemudian dan iya. Karena itu ketika kita melakukannya akan Maaf ya. Dosa. Ketika kita meninggalkannya kita tidak mendapatkan Dosa. Lamun diheureukeun. makanya kita harus apa? Ketika kalau misalnya kita cinta Rasulullah, jadi kita harus apa? Bilang I love you. Love you. Membaca salawat. Membaca salawat. Ikan hiu makan tomat. Oke, paham? I love you so much. Ini siap cenah. Garanjen kalian. Nyamun atuh teh. Kumaha teh udah kami lagi. Jami teh. Udah mun teu hirup mah. Foto heula moal. Foto ayo foto. Itu, kalian foto doang yang ini. 1, 2, 3. Lagi enggak? Lagi teh. 1, 2, 3. Teh. 1, 2, 3. Jamin. Jamin. Tersimpan lah PT. Kalian bakal nanya siapa? Sabrina dodol. Konsentrasi aja ya, bakal dijawab sama Rizky. Well, asik. Sinonim hadis ada berapa? I love you Cen. Tadi kan udah diterangin. Jangan ya. Dekati. Ada Dekat. 3. Itu kan ada 3 tadi. Itu teh naon wae? Limited edition lah itu. Kan nanya hiji-hijian di dunia. Khobar. Khobar. Ketiga, Asar. sunnah yang seperti yang dikatakan Maghrib. Tenaswa. Tepuput. Khobar itu apa coba? Khobar. Asar ini waktu asar. Setting enggak ngaruh. Sabar. Nyepengan apa Uri? Liarin. Udah muat. Peninggalan atau bekas? Wede meledak. Ada dang teh di rompi. Wah, harudang gitu. Soalnya di Karawang mah kita ini semenang. Cuma di orang Bandung. Tasik orang Bandung. Senyum. Senyum mah. Pepsa dan mah. Ya, Aisyah mah babar hilapeun nah. Kayak nyantong. Lagi dong, Mak. Pertanyaannya silakan menjawab pertanyaan dari siapa nih? Aku. Istilah dari siapa? Nah, di sini ada istilah semua itu ada 3. Ada menurut dari ulama ahli hadis, ulama fikih, dan ulama usul fikih. Nah, kelihatan kan? Iya. Jadi menurut ulama ahli hadis itu makna sunnah sama dengan hadis. Ya. Tawa. Terus yang kedua, Aduh. ada menurut ulama fikih yaitu sunnah sifatnya syarat. Kalian boleh bercanda tapi kalau lagi ngejelasin dengerin gitu, oke? Yang itu enggak? Pede enggak? Itu teteh muda. Teteh muda. Terus yang ketiga ada menurut ulama S2. menurut ulama fikih sunnah Sini ya. Ajar. Insya Allah. diriwayatkan dari Nabi bukan dari Lu kan udah keluar. Jadi Oh, tuh teaching. yang dikhususkan untuk
nya mereka pahlawan. Bukan dari apa? Baik Kadang-kadang kita jadi guru. dari kelakuan yang patut dijadikan dalil dalam hukum syara. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan tentang hadis kunci, pengertian kunci oleh Tiara. Pengertian hadis kunci itu lafaznya dari Allah, maknanya dari Nabi. Ya, jadi ada sedikit. Maknanya dari Nabi. Maknanya dari Nabi. Udah gitu doang. Apa sih hadis kunci? Ya udah, hadis kunci maknanya dari Nabi. Oke. Ini juga ada yang nanya kan, bagaimana cara menentukan hadis yang diterima. Nah, hadis itu ada dua, ada hadis maqbul sama hadis mardud. Nah, hadis maqbul. Hadis maqbul itu adalah hadis yang diterima. Kalau hadis mardud itu hadis yang ditolak. Sementara bagaimana cara menentukan hadis itu diterimanya? Ada 5 syarat. Yang pertama itu sanadnya tersambung. Sanadnya tersambung kemana? Bersanadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan di sini. Mau nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di maudin au fi'lin au tahdirin au sifatin. Oke. Lalu yang kedua ada hafalan yang kuat atau turun hafalannya. Hafalan yang kuat itu maksud saatnya pada saat guru lagi mengajar, lagi menjelaskan, lalu guru tersebut menanyakan kepada muridnya, apa yang bisa saya jelaskan tadi dengan persoalan-persoalan ini. Lalu pada saat itu muridnya langsung mengingat apa yang dijelaskan kepada yang disampaikan itu. Itu namanya hafalan yang kuat, bukan yang kayak enggak. Jadi langsung deh pelanja. Lalu Langkah-langkah. itu ada tidak ada hilang. Maksudnya ada yang itu apa? Dia ada kecacatan. Yang ada kecacatan itu orang yang nggak pakai orang yang fasik. Nah, orang yang fasik itu tuh nggak boleh. Itu tidak ada hilang. Dia tuh nggak boleh jadi perawi hadis. Lalu yang keempat itu ada tidak ada syad. Tidak ada syad itu tidak boleh menyalahkan orang yang orang yang siko tidak boleh menyalahkan orang yang lebih siko. Maksudnya gimana? Saat misalkan Anda lagi begini, kamu misalkan dapat tingkat 1, lalu kamu tingkat 2. Misal gitu ya, kita analogikan. Lalu dua yang ini sama-sama membawa berita, kamu bilang puasa itu adalah minggu depan. Lalu dia bilang, enggak, UTS itu adalah minggu kedua. Misalkan kayak gitu. Lalu yang saya tanyakan, kalian percaya yang hadis apa di minggu kedua? Beritanya. Saya guru. Nah, gitu. Jadi orangnya dari siko tidak boleh menyalahi orang yang siko. Oh, Siko bagi dulu. Ya, jadi di masyarakat yang diterima hadis itu ada 5. Yang tadi saya sebutkan. Kalian kemarin moderator kan? Iya teh. Ya, Suka juara. terima kasih Iya. kepada yang bertanya. Emang orang mana? Dan terima kasih juga kepada Saya pernah ningali mukanya. Tasinya teh. ODP teh dia mah. Udah. Dina. Tanya nih deui. Yang bikin mati gemet. Diam ya. Dia udah lari-lari. Tapi Awas kurang Awas kurang. Ye. Oke, terima kasih yang kepada teman-teman yang sudah mau bertanya dan terima kasih banget sudah perhatian. sama-sama. Selamat jawab pertanyaan. Iya. Penutupan saya mau nyanyi dulu nih. Oke. Kendangan teh. So. Musik. Segala puji bagi Tuhan. Iya mah rada-rada. Bentar. Meledak. Dolo. Udah. Konek. ST Amina. Akina. Ya. Terima.
pantun. Susun DKM. Maladau. Ayo tuh. Disusun DKM persembahkan di hari baan. Andai dan taulan. Hanya beginilah. Anu nyanyi. Mana yang salah? Mohon maafkan. Inilah kemampuan. Asik. Mana yang salah? Gak gitu. Gelang sepatu gelang silam malam. Karena ya tinggal di sini aja. Pantun. Kata-kata hari ini. Orang ini sama